Kalau kita sudah sampaikan dalam doa, percaya kita kepada Yesus, apapun keinginanmu dalam pengertian kebutuhan yang ingin disampaikan dalam doa, sampaikan. Jadi jangan kita punya rasa dalam hati itu gelisah. Loh, kok sudah sekian lama nggak saya merasakan ada jawaban gitu ya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, saya bersuka cita kita ketemu lagi. Saya terus akan berusaha membawa teman-teman apa yang saya alami, saya bagi, bahwa semula juga saya tidak paham. Tetapi ketika saya punya hati ya, ingin banyak tahu tentang kerajaan Allah, yang dikatakan carilah dahulu kerajaan Bapa surgawi, kerajaan Allah itu kita cari dan segala kebenaran firman-Nya, kan gitu ya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Ini menarik buat saya ya, walaupun setelah saya berkeluarga dan berketurunan diberkati oleh Tuhan, baru saya terpikir dahsyat sekali Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tidak berpanjang lebar karena Bapak Ibu Saudara bisa melihat video-video yang sudah terdahulu. Coba diklik, dilihat mana yang penting bagi Anda semuanya. Nah, di sini yang saya mau katakan bahwa ada hal-hal ini, ada 4 ayat ini yang berperan penting. Saya berharap dipelajari perlahan-lahan, dipahami dan kemudian diimani, selalu ditindaklanjuti ya, dikerjakan. Yohanes 14 ayat 1, di sana Yesus mengatakan begini, jangan gelisah hatimu. Halo, jangan. Tidak baik kan gitu ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada, ada sebuah tekanan di sana. Jangan boleh dirongrong kegelisahan. Ya. Nggak boleh. Buat apa kita gelisah? Juru selamat kita Yesus itu baik dan benar, selalu mengawal, melindungi kita dan menanyakan apa yang kita butuh dalam hidup daripadanya supaya dia lakukan, kan gitu. Jadi tidak perlu gelisah. Kalau kita sudah sampaikan dalam doa, percaya kita kepada Yesus, apapun keinginanmu dalam pengertian kebutuhan yang ingin disampaikan dalam doa, sampaikan. Jadi jangan kita punya rasa dalam hati itu gelisah. Loh, kok sudah sekian lama nggak saya merasakan ada jawaban gitu ya. Misalnya yang sakit itu kan perlu didoakan gitu ya. Kita berdoa mohon belas kasihan Tuhan Yesus kepada saudara kita, siapa teman yang sedang sakit, kita doakan. Nah, pendoa-pendoa itu Bapak Ibu Saudara sudah mendoakan itu harus punya keberanian dan percaya bahwa apa yang saudara sampaikan kepada Tuhan agar memberikan kasihnya kepada yang kita doakan itu, siapapun saudara dan itu teman yang sedang sakit, ya percaya bahwa Tuhan sudah menjamah gitu. Atau percaya tentang hal-hal apa yang kita naikkan dalam doa kita. Keinginan itu adalah kebutuhan. Saya sudah terangkan di video yang lalu, saya tidak terangkan lagi ya. Keinginan itu yang di dalamnya adalah kebutuhan. Bukan sudah punya sepeda motor 3 mau jadi 4, enggak gitu. Orang yang tidak punya dan tidak punya. Kan gitu ya. Malah mintalah itu. Itulah kebutuhan yang akan dijawab oleh Tuhan. Nah, itu dia. Jadi jangan gelisah sepanjang hidup ya. Kemudian yang 1 Petrus 5 ayat 7 berbunyi demikian ya. Ini untuk membentengi hati dan pikiran dan jiwa Bapak Ibu Saudara ya. Serahkanlah segala khawatirmu ya, kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, Petrus mencatat di sini betapa pentingnya kita berserah ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Wah, khawatir itu kan sama dengan kegelisahan, tidak tenang jiwa itu ya. Gelisah sama. Serahkanlah kegelisahan hatimu. Ini serahkanlah segala kekhawatiranmu. Ya. Ada sebuah prediksi bahwa akan ada terjadi yang buruk ke depan, misalnya seperti itu, tentang apalah itu ya. Karena itu menjadi sebuah trauma dari masa lalu. Masa lalu melakukan seperti itu hasilnya buruk. Kalau ini dilakukan lagi sekarang bukan masa lalu, kekhawatirannya muncul lagi hasilnya seperti masa lalu. Kan itu jadi terbongkar dari bawah sadar, itu akan muncul mengirim berita kepada pikiran sadar kita. Ini khawatir. Di sini katakan oleh Petrus, serahkanlah segala khawatirmu itu kepada Allah. Sebab apa? Sebab Dia yang memelihara kita. Nah, kan itu harus dipercaya bahwa Yesus ya bersama Bapa surgawi yang ada di dalam dirinya memelihara kita, Bapak Ibu. Nggak ada kita yang dilepaskan begitu saja, tidak rela
Jadi Allah itu mengasihi kita sekuat-kuat tenaganya, apapun dilakukan, sampai Yesus jadi menjadi kurban di kayu salib untuk supaya saudara dan saya tidak berdosa, untuk memperlihatkan kuasanya kepada iblis, karena pada hari ketiga dibangkitkan, bahwa orang-orang yang kudus seperti Yesus dan kita yang percaya kepadanya akan bersama dengan Kristus di rumah Bapa di surga kelak, satu perjamuan. Jadi berarti kalau kita percaya juga pasti kita dilindungi, kan begitu ya. Karena itu Petrus berpesan, serahkanlah kekhawatiranmu tentang apa saja dalam hidupmu. Ya, saya tidak akan breakdown, tidak akan kekhawatiran tentang hutang, tapi segala khawatirmu yang muncul di hatimu, ya toh, yang akan mempengaruhi pikiranmu sehingga akan menjadi sesuatu yang tidak baik terhadap doamu yang kemarin. Itu kan karena khawatir. Kayak mana ya? Apa bisakah Yesus membayar hutangku? Bisakah Yesus menyediakan dana untuk uang kuliah anak-anakku? Bisakah Yesus menyembuhkan saudaraku yang di kampung? Nggak bisa, nggak boleh begitu. Anda tetap khawatir. Ya, itu yang dilarang ya dari kedua ayat ini. Yang ketiga, Lukas 1 ayat 37, Bapak Ibu Saudara. Demikian berbunyi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, lagi-lagi kita diberikan di sana penjelasan yang tajam. Allah itu tidak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal. Nah, saya bisa tahu itu karena saya pelajari dari Perjanjian Lama. Ketika Allah itu memperkatakan atau berfirman tentang unggas di angkasa, jadilah segala jenis burung. Nah, kan tidak satu-satu. Pada hari kedua, pada hari ke-13 diciptakanlah burung pipit, diciptakanlah burung bangau, diciptakanlah burung apalagi gelatik, burung beo dan burung hantu, kan enggak gitu. Segala unggas yang berterbangan jadilah itu, lalu jadi. Ajaib, iya, kan enggak gagal. Segala binatang melata di bumi jadilah itu jadi. Lalu yang memberikan nama kan bukan Tuhan lagi, manusia yang memberikan nama itu kemudian. Ya udah, nggak usah mundur terlalu jauh, kita mau ke depan. Jadi ingat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya kan? Jadi kita tahu, katanya begini. Lalu kita lihat lagi Markus 9 ayat 23. Apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang yang kurang percaya di zamannya, zaman sekarang juga berlaku, karena banyak orang kurang percaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan lebih ekstrim lagi, orang yang tidak percaya kepada Yesus atau kurang percaya kepada Yesus atau terlalu lama menunggu hasil daripada doanya, dia mampir ke tempat-tempat terlarang. Orang-orang yang bisa membaca nasib, para peramal, pembaca kartu teror, orang-orang apalah yang mungkin menyenangkan kalau mendengarkan penjelasan mereka, kan begitu. Lalu mampir ke sana, lalu mempertanyakan masalahnya, disampaikanlah seperti ini supaya dibaca oleh mereka. Mereka sendiri tidak tahu nanti ujung-ujungnya seperti apa. Kok kita berserah kepada mereka? Yang jelas kita berserah kepada Yesus, karena tidak ada yang mustahil baginya. Dan dia sudah menyatakan, jika engkau benar-benar setia dan kau orang percaya, engkau akan mati di dalam namaku, maka kita akan satu perjamuan di rumah Bapa kelak. Itu enak. Udah dijanjiin, kita akan masuk di rumah Bapa di surga. Bukan berkeliaran, enggak. Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam Markus 9:23 ditegaskan lagi, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tadi dikatakan di 1 Petrus dikatakan Lukas 1:37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sedangkan Allah itu sendiri sudah dikatakan berada di dalam Kristus. Allah yang tidak mustahil. Sebab itulah apa yang diperkatakan Yesus, sampai yang tidak bisa masuk dalam otak pikiran manusia, semua hal-hal yang ajaib kita sebut mujizat itu terjadi. Jadi di sana tidak bermain lagi logika dan otak seperti itu. Kita akan mengatakan sesuatu, akan membuat sesuatu. Kita menggunakan logika. Pikiran-pikiran yang kita pandang kita cerdas dan kita pandai enggak. Serahkan rancanganmu, nah sama dengan tadi yang dikatakan ya, bahwa Allah lah yang memelihara kita.
segala pergumulan yang kita rancang dalam hidup ini serahkan kepada Bapa di surga, maka Dia akan memperbaiki seluruh tatanan rencana kita, karena rencana Dialah yang lebih benar daripada rancangan saudara. Itu sebab kita lihat orang-orang yang sering ke gereja, berdoa dan sebagainya, percaya kepada Yesus katanya, tetap saja rancangannya banyak yang amburadul. Banyak rancangan manusia itu yang tidak berhasil. Kenapa? Kita tidak melibatkan kuasa kasih Allah di dalam Kristus. Coba kalau kita serahkan, Yesus, ini rencana kami, jika Engkau berkenan, aku serahkan ke tangan-Mu yang kudus. Mari Tuhan berikan petunjuk kepada kami, dan aku percaya segala kebenaran itu akan Kau sediakan di hadapan kami dalam kehidupan ini. Harus begitu. Termasuklah tuh ketika teman-teman sekarang tidak bisa bayar hutang, karena kemarin-kemarin ketika mengambil kredit di bank mana, di bank-bank resmi ya, bank yang negara maupun swasta, dan pinjol-pinjol. Jadi saudara itu kena emosi, enggak. Jadi nggak ada sebuah ruang atau tata yang teratur diperuntukkan bagaimanakah uang yang dipinjam sampai ratusan juta, bahkan ada yang miliaran lagi seperti itu ya, Bapak Ibu. Itu terlalu gegabah. Kan Yesus akan tetap mendampingi kita. Itu sebab datang di bumi. Jadi Allah turun ke bumi berbentuk manusia. Yesus namanya, yang dilahirkan oleh Bunda Maria melalui rahimnya, dan keajaiban terjadi sebelum mereka dipernikahkan dengan Yusuf, suaminya. Baru bertunangan loh. Ya kan, Maria sudah hamil, Bapak Ibu Saudara. Jadi hal-hal seperti itu direnungkan ya. Kalau buat saya begini belajarnya. Jangan cuma dibaca kayak baca berita-berita yang di TV, berita-berita yang berkeliaran di WhatsApp, berita yang ada di Instagram, itu semua hoax, nggak ada yang benar, nggak ada yang benar, ya. Dan kita juga tidak mengerti kebenarannya seperti apa. Berceritalah orang situ, kita tidak lihat wajahnya, hanya tulisannya saja, simpang siur kemana-mana, saling melanjutkan, dikirim kan gitu kepada teman-teman. Nah, kita tidak tahu siapa penulisnya, walaupun ada namanya di situ misalnya ya, tapi kan kita tidak kenal, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang dikatakan tadi, carilah lebih dahulu kerajaan Bapa, maksudnya Bapak Ibu Saudara kenali dulu Tuhan itu. Kan tidak mungkin Saudara ketemu dengan kerajaan kita diam saja. Mari kita sudah di tempat yang nyaman itu, ketemu semua kerajaan kemuliaan yang penuh dengan berkat ya, penuh dengan kemenangan yang ada di sana tuh, penuh dengan kemiluan dan harapan ke depan. Nggak ada yang busuk, nggak ada yang buruk dalam kerajaan Bapa. Masa kita nggak ketemu dengan rajanya, yaitu Bapa Surgawi. Nah, carilah lebih dulu. Jadi pelajarilah, seperti kata Yesus, katakan pelajarilah firmanku ini. Bapak Ibu Saudara jangan bosan mempelajarinya ya. Harusnya kita sudah bisa berpikir begini, bukankah lebih dahulu Bapa Surgawi dan Yesus dan Roh Kudus itu sudah memelihara kita, mengasihi kita, melindungi kita, memberkati kita, menganugerahkan Roh Kudusnya bagi kita, memberikan pekerjaan, uang, dan sebagainya. Kasihnya berlimpah. Itu yang saya katakan di video yang lalu. Coba belajar bersyukur. Mengucap syukurlah setiap saat, setiap hari. Jangan sampai tidak. Bangun pagi, mau berdoa jam 3 pagi, aku bersyukur ya Tuhan, karena sampai hari ini Engkau mengizinkan aku hidup kembali di hari yang baru Kau berikan. Itu dasar ucapan syukur itu. Saya percaya ucapan Anda yang dari hati yang paling tulus dan paling dalam, dan mengakui ya, percaya bahwa Yesus mendengar, dan Yesus terus akan menggiring kita kepada hari-hari yang penuh dengan kemenangan seperti Bapak Saudara. Jadi pesan saya di sini, keempat ayat ini, Yohanes 14 ayat 1, 1 Petrus 5 ayat 7, Lukas 1 ayat 37, dan Markus 9 ayat 33 yang sudah kita terangkan tadi, coba dibaca ulang ya. Setelah nonton video ini, kalau sudah dicatat tadi ya, lihat Alkitab Saudara Bapak Ibu, lalu baca ulang perlahan-lahan. Apa yang saya jelaskan tadi, tidak mungkin disampaikan oleh Yesus semua ini kalau tidak ada gunanya. Jadi saking percayanya Yesus, ini berguna bagi kita semua, akan mengubahkan gaya hidup kita. Gaya hidup kita tidak lagi berpihak kepada keduniaan, tetapi berpihak kepada kasih Allah di dalam Kristus. Karena itu yang bisa menyelamatkan saudara. Yesus selalu mengatakan, imanmulah yang menyelamatkan engkau. Nah, jadi imani, percayailah firman-firman itu.
Saya kok percaya banyak teman-teman saya, teman kita di luar sana yang habis dibaca, ndak digali pengertiannya apa, habis dibaca begitu saja, sama dengan duduk di gereja, didengerin, tapi nggak ada maknanya, nggak paham dia. Sampai pulang ke rumah, pun mungkin tidak tahu apa yang tadi disampaikan pendeta atau pastor di gereja. Ya, bisa banyak yang begitu, saya tahu. Oleh karena itu, walaupun dijejelin di gereja dengan mikrofon, dengan sound system yang bagus, kemudian pulang, gerejanya adem banget, enak, pulang rame-rame, banyak orang kelihatannya percaya, padahal mungkin tidak, saya tidak menghakimi. Iya kan? Kalau semualah yang 300 orang isi dari gereja itu yang rutin setiap minggu mendengarkan apa yang disampaikan dalam khotbah itu tidak langsung di situ, sebetulnya banyak hal yang tidak Bapak Ibu Saudara mengerti ya di gereja itu. Pulang, nah itu saya bilang ke gereja bawa catatan, kalau enggak siap buka HP-nya, dicatat di situ dalam note ya, dicatat pasal berapa, firmannya yang mana, apa kata para rasul mengajar apakah di Korintus, di mana di Filipi kan, dicatat. Nah, dengarkan yang bisa didengar ini, dibawalah itu nanti, lalu diadu yang apa yang bisa diingat dari yang dikatakan pastor atau pendeta itu, dibuka catatanmu, lihat di counter lagi dengan Alkitab, buka untuk guna melengkapi catatanmu lebih pas karena sudah ada Alkitab. Nah, itu yang dipelajari ya, itu yang digali secara pribadi. Lah, saya pikir ini banyak teman-teman yang tidak doyan. Karena tidak doyan itu jadi kerajaan Bapa tidak pernah ketemu. Apa saya katakan tidak pernah ketemu? Karena kita menggunakan emosi, egois, dan semuanya itu tentang kedagingan kita ini semua diperhadapkan dengan dunia sesama manusia itu, akhirnya kita tidak menggunakan lagi kasih, damai sejahtera. Itu sirna, anda ada babak belur, gelut, ribut, saling tuding, pukul, hancur, akan gitu ya. Hindari itu, kasihi sesama. Bahkan dikatakan lagi oleh Tuhan kita, mintalah berkat dari surga untuk musuhmu yang menyakiti, melukai hatimu. Wow, keren. Bapak Saudara, selamat belajar. Saya percaya Anda lebih maju lagi ke esok hari. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Sampaikan kepada teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.